Anda menyaksikan apa kabar Indonesia pagi pemirsa. Penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder di Kampung Kaliulu di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP seperti yang Anda lihat. Jadi bahkan ada seorang warga yang sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Petugas langsung mengevakuasi warga yang pingsan ke mobil ambulan untuk mendapatkan pertolongan medis. Kericuhan dipicu karena warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa ada penggantian uang kompensasi. Warga bersikukuh mempertahankan bangunan yang mereka tempati. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan melakukan normalisasi anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Seorang karyawan SPBU di Sampang, Madura, Jawa Timur dikeroyok 3 orang memakai senjata tajam dan pistol. Yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik seorang karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum di Sampang, Madura yang tiba-tiba didatangi oleh 3 pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Meski dalam kondisi terdesak, korban berupaya melawan serangan para pelaku dengan menangkis senjata tajam menggunakan sarung yang ia pakai. Akibat kejadian ini, petugas SPBU mengalami luka di bagian tubuhnya usai terkena sabetan senjata tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Petugas polisi masih melakukan penyelidikan di balik motif terjadinya pengeroyokan tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya, karena kesehatan itu mahal, Reza. Nah itu dia, kalau kita ngomongin soal sehat, ini tantangannya banyak banget. Selain kemarin virus yang banyak terjadi di Jakarta, banyak yang flu dan juga sakit begitu ya. Ini juga ada temuan dari BRIN yang ternyata hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik yang pastinya bahaya juga bagi tubuh. Itu ya, dia. kita akan bahas nanti. Ya, kita akan bahas nanti ya seperti apa bahaya dan bagaimana kemudian itu bisa terjadi. Betul. Ya. Selain itu kami juga punya informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ada Satuan Reserse Narkoba Polres Pemalang yang membongkar jaringan produksi dan juga peredaran tembakau gorila atau ganja sintetis yang dikendalikan dari dalam rumah. Ada 2 orang yang dibekuk oleh polisi. Ya pemirsa, kami hadirkan pemirsa ini gabatan dari 2 tersangka berinisial NK dan DIP yang kemudian diciduk oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pemalang dalam pengungkapan kasus produksi dan peredaran tembakau gorila atau ganja sintetis. Penangkapan pertama dilakukan terhadap NK, warga desa Cibuyur di warung piring dari rumahnya, di mana polisi menemukan tembakau gorila seberat 30,88 gram yang diduga diproduksi sendiri. Sementara tersangka DIP, warga desa Kecepit di Kecamatan Radu Dongkal, ini ditangkap di area terminal Radu Dongkal dengan barang bukti yang turut dibawanya sebesar 3 gram tembakau gorila yang sudah siap edar. Kedua pelaku ini pemirsa menjalankan aksinya dengan memanfaatkan media sosial untuk bertransaksi dengan para pembeli. Transaksi dilakukan secara online dengan pembayaran melalui transfer. Dari hasil penyelidikan, NK diduga memproduksi tembakau gorila secara manual di dalam rumahnya. Atas perbuatan tersebut, ini mereka dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan DIP dikenakan pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Oke, kita bergeser ke Pekanbaru Riau pemirsa. 2 anggota komplotan spesialis pembobol minimarket nih sudah berhasil dibekuk polisi. Tak tanggung-tanggung, komplotan ini telah beraksi ternyata di 25 lokasi berbeda. Yang Anda saksikan pemirsa, ini rekaman CCTV dari aksi mereka ya, menggunakan peralatan lengkap dan juga menggunakan mobil. Untuk membobol pintu toko, para pelaku menggunakan mesin las yang sudah mereka siapkan. Setelah berhasil masuk, langsung menjerat seluruh isi toko dan kabur ke daerah lainnya. Aksi komplotan ini terhenti usai beraksi di wilayah Kampar dan mereka sudah berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Polda Riau. Ada 2 pelaku yang berhasil ditangkap, keduanya telah beraksi sejak April 2025.
Polisi juga terus memburu keberadaan 3 anggota lainnya yang melarikan diri saat proses penggerebekan. Kami mengajak Anda bergeser ke Denpasar, Bali, pemirsa. Penyelidikan terhadap kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra ini terus dilakukan oleh polisi yang sudah memeriksa 19 orang saksi. Di antaranya mereka merupakan sesama mahasiswa dan dosen. Ya, berdasarkan kesaksian dari beberapa rekan korban, ini ternyata ditemukan bahwa korban ini dikenal sebagai sosok yang pintar, bahkan lembut dan juga kecil kemungkinan mengalami perundungan selama di dalam kampus. Sejumlah video aktivitas korban semasa hidup pun sudah ramai ya kita lihat di media sosial. Seperti misalnya pada saat korban berorasi di tengah demonstrasi mahasiswa dan saat menerima beberapa penghargaan. Dari hasil pemeriksaan para saksi, Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi pun kemudian menyatakan bahwa dugaan sebenarnya korban sengaja melompat menjatuhkan diri dari lantai 4 namun tak ada saksi yang melihat dan rusaknya CCTV di lokasi gedung. Pemirsa, selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka pemirsa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada Minggu. Kemarin, Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa penyidik Barreskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski demikian, Lisa dikabarkan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik kemarin. Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik oleh RK bermula dari pernyataan Lisa Mariana di media sosial yang menyebut bahwa RK merupakan ayah kandung dari anak perempuannya. Hal ini tidak terbukti dari hasil pemeriksaan DNA yang sudah dilakukan. Seperti biasa pemirsa, menuju pukul 7 pagi kami hadirkan informasi arus lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sara yang akan melaporkan langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Brigadir Sara, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan juga Maria, serta selamat pagi pemirsa. Dari Kampung Melayu, saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Salemba ataupun Senen yang akan mengarah ke Cawang ataupun Otista dalam keadaan kondusif, ramai. Ya, sayang sekali kami mengalami gangguan sinyal ya komunikasi bersama dengan rekan NTMC yang saat ini berada di Kampung Melayu. Tapi kalau dipantau tadi ramai lancar lah ya, terkendali karena ada Brigadir Sara di sana. Oke, kami jeda dulu pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi momen menarik begitu ya di tengah agenda penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung kemarin, di mana Menteri Keuangan Purbayani sempat diminta melakukan push up oleh Presiden Prabowo lantaran terlambat tiba di acara. Tapi nggak jadi ya. Sesaat lagi informasi untuk Anda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah kepada negara di Kejaksaan Agung Jakarta kemarin. Ya pemirsa, ini merupakan tindak lanjut ya dari putusan kasasi yang memang kemarin digelar oleh Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan juga Musimas Group. Di mana pemirsa lokasi Prabowo berbincang dengan para menteri dan para pejabat Kejaksaan Agung di depan tumpukan uang ini menjadi perhatian publik ya kalau kita lihat. Dan ada momen yang menarik juga pada saat tersebut, di mana pada saat kedatangan dari Menteri Keuangan Purbaya yang sempat diminta push up karena terlambat datang gitu kan katanya ya. Namun dalam sambutannya Presiden Prabowo juga sempat mengatakan bahwa ini menjadi penggalian uang negara dari tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun merupakan tanda baik karena tepat dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nah pemirsa, momen menarik yang sempat saya singgung tadi begitu ya di tengah agenda penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung adalah pada saat ini nih. Momen kedatangan dari Menteri Keuangan Purbaya gitu kan. Kalau kita lihat mimik dari pembicaraan Presiden Prabowo dengan Menteri Keuangan, katanya disuruh push up dulu tuh. Jadi dalam video yang beredar, pemirsa, Purbaya tampak berlari menghampiri Prabowo yang sedang berbincang dengan beberapa menteri lainnya. Dan dengan nada bercanda, Presiden Prabowo menegur keterlambatan Purbaya dan mintanya untuk melakukan push up sebagai hukuman ringan. Candaan itu sontak mengundang gelak tawa para tamu dan cerita itu disampaikan Purbaya saat ia buru-buru meninggalkan sesi wawancara bersama awak media usai menerima rombongan fund manager di kantornya. Momen ringan ini ramai dibagikan ke berbagai platform media sosial dengan banyak warganet yang menilai aksi ini sebagai cerminan humoris dari pribadi Prabowo. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini tim penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan juga Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyita ada 1 bidang tanah dan juga bangunan yang diduga hasil dan atau sarana kejahatan atas nama tersangka MRC atau Riza Khalid. Penyitaan ini pemirsa berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada tahun 2012 hingga 2023. Kejaksaan Agung menyita sebidang tanah dan bangunan dengan luas 557 meter persegi. Properti tersebut beralamat di Jalan Hang Lekir 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana SHM tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Kenny Kanesa Iloda Riza yang merupakan anak dari tersangka Riza Khalid. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin agenda apel ojol Kamtipmas di Monumen Nasional Jakarta pada Senin pagi. Kapolri secara simbolis mengenakan helm dan rompi berwarna biru bertuliskan Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya kepada perwakilan ojek online. Jenderal Sigit mengajak komunitas ojek online untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pemerintah Indonesia. Kapolri juga menegaskan dukungan ini untuk pengemudi ojol yang saat ini bukan hanya berperan sebagai fasilitator mobilisasi masyarakat, tapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional. Siap mendukung program pemerintah. Semangat pagi. Ulangi ya. Hidup Telkomsel.
Kita ke kabar berikutnya pemirsa. Ini Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Azhar Simanjuntak meninjau langsung lokasi yang diproyeksikan sebagai Kampung Haji Indonesia di kawasan Jabal Hindawiyah, Mekah. Daerah tersebut terintegrasi dengan kereta bahkan yang langsung menuju ke Masjidil Haram serta jalur pedestrian sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Jadi proses pembangunan Kampung Haji Indonesia dalam proses negosiasi hingga saat ini dan lelang tentunya untuk pengadaan lahan tengah berlangsung. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi setuju bangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah dan akan Arab Saudi merubah undang-undang agar Indonesia diizinkan memiliki lahan di Kota Suci dan itu hanya untuk Indonesia. Pemirsa, kita balik ke informasi lain. Dalam sambutannya di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan begitu ya rasa terima kasihnya kepada para Menteri Kabinet Merah Putih yang tentunya telah memberikan kinerja terbaik di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kita dapat hadir melaksanakan sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu tepat 1 tahun saya dilantik, disumpah di MPR kita sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan karena itu saya kira saudara-saudara, tepatlah kita berkumpul untuk kita melihat apa yang sudah kita kerjakan 1 tahun ini. Tentunya saya dilantik tanggal 20, 21 saya melantik saudara-saudara. Kemudian kalau tidak salah tanggal 22 ya saya melantik para wakil. Habis itu langsung kita berangkat ke Magelang untuk retreat. Saya lagi berpikir-pikir mungkin setelah 1 tahun perlu juga retreat lagi. Rupanya saudara-saudara sudah nostalgia ingin tinggal di tenda. Saudara-saudara, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin, telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya kepada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi mengenai ada seorang suami di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang tega menikam istrinya dengan 9 pisau dapur hingga tewas. Apa yang menjadi penyebabnya? Kami hadirkan usai jeda.
Ya, Anda kembali dapat kabar Indonesia pagi, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga ditemukan bahkan bersimbah darah di dalam rumahnya, pemirsa. Tepatnya di kawasan utama di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin pagi. Ini dugaan sementara bahwa korban ini dianiaya hingga tewas. Ya, kita ke informasi mengenai ada seorang warga di kampung Bayu Asih di Pandeglang, Banten yang melukai teman dekatnya dengan senjata tajam hingga kondisinya kritis. Setelah melukai korban, pelaku mengakhiri hidupnya dengan cara melukai leher sendiri. Karena kondisi keduanya kritis, korban dan pelaku dirawat di RSUD Berkah Pandeglang, Banten. Menurut saksi mata, pelaku yang membawa senjata tajam langsung menyerang korban yang tengah duduk di teras rumah. Meski korban sudah terluka, namun pelaku tetap mengejarnya. Polisi hingga ini masih mendalami latar belakang pembacokan tersebut. Kami mengajak Anda ke Jawa Barat, pemirsa. Ada seorang ibu rumah tangga yang ditemukan bersimbah darah di kawasan rumahnya di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin. Dugaan kuat memang korban ini dianiaya hingga tewas karena mengalami luka di bagian kepala. Jadi warga di Gang Anggrek, Kelurahan Utama Kota Cimahi dikejutkan tentunya dengan kematian Tati Muryati, perempuan usia 55 tahun, ditemukan bersimbah darah dalam rumahnya pada pagi hari sekitar pukul 6.30 oleh salah satu anggota keluarga mereka. Tim Inavis dan penyidik Satreskrim Polres Cimahi langsung menggelar olah TKP. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mulai dari kerabat bahkan hingga tetangga korban. Semuanya kemudian dari hasil penyelidikan, polisi menduga bahwa perempuan pemilik warung dan rental PlayStation ini menjadi korban pembunuhan karena ada luka tumpul di bagian kepala. Polisi belum menyimpulkan sebenarnya motif di balik peristiwa tersebut. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asyu Bayangkara Polri di Kota Bandung untuk diotopsi. Ya, pemirsa, kita bergeser ke Indonesia Timur. Pemirsa, seorang wanita warga sipil di Yahukibo di Papua Pegunungan ini tewas dianiaya oleh orang tak dikenal. Kepolisian menduga kuat bahwa pelaku merupakan kelompok kriminal bersenjata. Peristiwa ini menimpa seorang wanita berusia 40 tahun. Korban tewas usai menjadi sasaran penikaman dan penganiayaan di Jalan Sosial Distrik DKI Kabupaten Yahukimo Sabtu malam. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan personel Polres Yahukimo segera mengevakuasi korban ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong akibat luka yang dialaminya. Kasatgas Humas Damai Kartens menduga motif dibalik aksi pemojokan ini terkait dengan upaya KKB yang berusaha untuk memicu keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan. Dengan celana pendek karet berwarna merah. Kita bergeser ke Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, warga di sana dibuat geger karena seorang suami dikabarkan membunuh istrinya di rumah mereka. Ini kalau kita lihat, pemirsa, informasi ini memang menggegerkan ya warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya terjadi pada Senin siang. GDF usianya 41 tahun ini bekerja di salah satu kantor BUMN di salah satu cabang di Banyuwangi yang baru saja menghabisi nyawa istrinya yang berinisial BW, perempuan berusia 52 tahun yang bekerja di salah satu bank swasta ternama di Banyuwangi. Kalau dilihat ini memang pada saat polisi datang ke lokasi membenarkan telah terjadi pembunuhan, polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di sekeliling rumah. Selanjutnya ini polisi juga sempat membenarkan bahwa usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku atau berinisial GDF ini sempat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada temannya yang berprofesi sebagai anggota polisi lalu lintas di Polresta Banyuwangi. Dari pesan itu GDF menuliskan kalau dirinya telah membunuh sang istri. Usai mengirimkan pesan tersebut, sejumlah anggota Respon Satreskrim Polresta Banyuwangi langsung mendatangi lokasi. GDF tampak terduduk di teras rumah. Sedangkan di ruang makan di dalam rumah, sang istri sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang. Jasadnya kemudian ditemukan ada pisau pula ya di bagian
sekitar jasad, di mana langsung dibawa ke Mapolres Banyuwangi untuk dimintai keterangan. Ya pemirsa, kami coba ajak Anda mendalami hal ini bersama dengan Kapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, ada Kombes Pol Ramasam Tamaputra. Assalamualaikum, selamat pagi Kapolres. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya baik, Iya, Pak Mbak. Kapolres, terima kasih banyak. Sejauh ini Pak Kapolres, informasi yang didapat dari pelaku apa? Motif dibalik kemudian pembunuhan ini, dan dirinya juga telah mengakui aksi pembunuhan terhadap sang istri. Ya, untuk kejadian kemarin sampai dengan hari ini kita terus maraton ya untuk mendalami apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan itu. Jadi sampai dengan saat ini sudah kita periksa lebih 5 orang saksi untuk mengkonfirmasi apa yang didapatkan di hasil pemeriksaan maupun olah TKP kemarin. Untuk sementara ini motifnya adalah bahwa yang bersangkutan satu terindikasi gaya hidupnya ini ya menggunakan uang di lingkup pekerjaannya. Jadi bisa dikatakan uang ini termasuk juga milik daripada keluarga korban, kan begitu. Ini di satu sisi yang bersangkutan juga mengakui memang ada pihak ketiga, yaitu ya bisa dikatakan selingkuhan gitu ya. Dan ini tadi malam yang bersangkutan yang menyampaikan ataupun identitas perselingkuhannya ini juga sudah kita ambil keterangan, dan ini masih kita konfirmasi untuk mendalami kekhawatiran dia, ketakutan dia diketahui oleh korban. Nah itulah kemudian yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap korban. Sementara Baik, itu, Mbak. Pak Kapolres, dari informasi yang kami dapatkan kan memang setelah melakukan aksi pembunuhan, dia mengabarkan ke rekannya yang polisi begitu ya, mengakui bahwa telah membunuh. Sebenarnya apa yang menjadi alasan pelaku ini ibaratnya menyerahkan diri begitu? Ya, dia dari keterangannya dia memang tidak ada pilihan lain ya, karena memang dia masih memiliki anak-anak, kemudian kejadiannya juga menurut dia ini, tapi ini masih terus kita dalami, cekcok secara tiba-tiba gitu ya, dan kemudian dia menyesal kan gitu. Tapi ini lantaran itulah dia langsung menghubungi personil kami. Awalnya tanya ya di grup WhatsApp yang bersangkutan, ada yang kenal polisi enggak gitu. Ada salah satu rekannya ngasih anggota laka, dipikirkannya ini mungkin ada kecelakaan gitu kan. Nah inilah kemudian mem-WA salah satu personil unit laka Satlantas kami, menyampaikan bahwa saya mau menyerahkan diri karena saya habis membunuh istri saya. Jadi itu sesaat setelah peristiwa dia melakukan penusukan memang. Oke, tapi memang diketahui bahwa sebelumnya memang sering cekcok atau seperti apa Pak Kapolres? Nah ini yang masih kita terus konfirmasi ya ke tetangga-tetangga, ke saksi yang lain, karena memang yang bersangkutan ini di lingkungan pekerjaan, kemudian termasuk korban juga, informasi yang sementara terhimpun kelihatan akur-akur saja sih ya, kebetulan juga baru pulang umroh. Jadi ini yang masih terus berproses ini Mbak, kan baru kemarin ya. Oke, Pak Kapolres, tadi Anda katakan juga ada dugaan orang ketiga dalam rumah tangganya begitu. Apakah memang sudah didalami penyebab aksi pembunuhan ini merupakan dorongan dari pihak ketiga dan segala macam? Ya, itu masih berproses. Nanti kita akan sampaikan yang jelas dari keterangan yang bersangkutan. Tadi malam juga pihak ketiga ini juga sudah kita mintai keterangan.
Ini kan kita perlu pembanding dengan secara saintifik dari jejak digitalnya, dari percakapan handphonenya. Ini untuk membuktikan yang ditanyakan tadi, apakah memang ada dorongan atau ada semacam permintaan. Ini yang masih terus kita lakukan pemeriksaan, Masnya. Ya, karena kan kalau kemudian memang ternyata terbukti ada, artinya kan ini sebagai bagian dari pembunuhan berencana begitu Pak Kapolres. Tapi sejauh ini apa pasal yang akan disangkakan kepada pelaku, Pak? Ya, untuk sejauh ini sementara ya kita kenakan pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang 23 2004 tentang KDRT dan juga pasal 338. Namun demikian, jika nanti dalam perkembangan bisa kita buktikan bahwa ada perencanaan, tentu kita akan kenakan 340 itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Kapolresta Banyuwangi, Kombes Polra Basap Tama Putra atas waktu yang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami tunggu informasi lanjutannya Pak Kapolres. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Ya pemirsa, kami jeda dulu pemirsa, usai jeda ini kami hadirkan informasi bagaimana Kejaksaan Agung RI serahkan 13,2 triliun rupiah, angka yang cukup besar hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit. Presiden Prabowo juga terus komitmen ya dalam hal pemberantasan korupsi terutama dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saat lagi kami ada informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun rupiah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain Presiden Prabowo, penyerahan uang ini juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menhan Syafri Samsudin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas langkah tegas kejaksaan dan jajaran penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi dan penyelewengan sumber daya negara. Menurut Presiden, uang yang berhasil diselamatkan ini dapat digunakan untuk pembangunan 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan modern di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Sejak dirinya memimpin, Kejaksaan Agung dan KPK sedikitnya telah mengungkap 43 kasus korupsi. Dari puluhan kasus tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil ditekan lebih dari 300 triliun rupiah. Padahal dengan uang sebesar itu, negara bisa melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Mayoritas rakyat Indonesia semestinya bisa sejahtera andai pemerintah yang bersih dan adil terwujud. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad mewujudkannya, yakni dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terlebih, tingkat korupsi di Indonesia begitu memprihatinkan. $13 triliun ini
kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan tadi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Ya, banyak yang kemudian mengapresiasi begitu ya, bagaimana kemudian kiprah 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi ini salah satu penegakan hukum juga di tanah air, karena nilainya juga fantastis. Kemarin kita lihat 13,2 triliun rupiah. Total kalau bisa dihitung gitu ya, informasi ada 80 koruptor dari 43 kasus yang mampu diberantas dalam 1 tahun ini. Nah, jumlah uang yang fantastis ini tadi dikatakan bisa merenovasi 8.000 sekolah se-Indonesia. Wow. Bayangin sebanyak itu, kalau kita beli seblak bisa dapat banyak itu ya. Itu bisa mengasih makan seluruh Indonesia atau gimana ya, karena angka yang begitu luar biasa. Terlebih lagi kita juga masih melihat banyak juga kemudian dana yang harus dibutuhkan untuk bisa kemudian menjalankan berbagai program prioritas sebagai salah satu upaya untuk memakmurkan rakyat gitu ya. Kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita juga ingin dengar nih ya auman dari seorang Sorsiagian, pegiat anti korupsi kita. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak Maria. Dan Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom bersama kami pagi hari ini. Prof. Puji, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Reza, Pak Saur, Mas. Iya, Prof. Puji, saya ingin langsung ke Anda, Prof. Melihat bagaimana kemudian kiprah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan jumlah kasus korupsi yang dibuka luar biasa. Bahkan ada nama-nama yang mungkin sebelumnya banyak pihak yang mengasumsikan bahwa nama-nama ini tidak akan mungkin bisa kemudian ditersangkakan. Tapi nyatanya saat ini terbukti dengan kemarin nilai nominal yang juga diserahkan kepada Menteri Keuangan cukup besar kan kepada negara. Prof. Puji. Ya, menurut catatan saya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah keberanian dan yang kedua adalah soal paradigma baru dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang soal keberanian ini adalah Pak Prabowo tidak main-main untuk kemudian meminta pada jajarannya untuk mengusut beberapa kasus. Salah satunya adalah Riza Khalid yang dari 2 periode sebelumnya itu tidak hampir untouchable kan, hampir tidak tersentuh. Nah, yang pada pemerintahan Pak Prabowo itu dengan kemauan politik yang sangat kuat, akhirnya bisa ditetapkan tersangka, walaupun catatannya memang sampai hari ini yang bersangkutan belum bisa dihadirkan atau belum bisa dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan di catatan kita. Nah, yang kedua adalah soal paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang dalam pemerintahan Pak Prabowo ini menekankan bukan hanya
efek deterren itu bukan hanya sekedar melakukan hukuman badan ya. Hukuman badan itu bagian dari efek deterren, itu adalah sebuah keniscayaan, itu bagian dari amanah undang-undang kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa yang namanya pemberantasan korupsi, pidana korupsi ini adalah kejahatan keuangan. Maka lebih penting juga efek deterren itu bagaimana kemudian melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Dan pada hari kemarin itu dari total 17 triliun bisa dikembalikan 13,255 triliun. Ini adalah satu langkah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, bahwa penting untuk kemudian menunjukkan atau memberikan juga sarana memberikan efek deterren itu berupa kemudian pemiskinan melalui proses conviction based ya. Ini conviction based, meskipun kita baru kemudian conviction based dalam perampasan aset, tapi ini perlu dilakukan paradigma baru. Dua catatan itu menurut saya. Nah, meskipun juga kemudian ada catatan yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato di Kejaksaan Agung itu, satu sisi memuji Kejaksaan Agung yang berani tegas dalam pemberantasan korupsi khususnya. Di satu sisi juga ada koreksi yang juga disampaikan Pak Prabowo untuk Kejaksaan Agung agar mawas diri, karena memang masih ditemukan di beberapa daerah integritas dari jaksa ini yang masih ada masalah. Dan catatan itu bagian dari koreksi pimpinan tertinggi yang sangat positif bagi pembenahan Kejaksaan Agung ke depan. Oke, saya ke Bang Saur. Ya. Paradigma baru katanya. Ini seberapa efektif nanti terjadi ke depannya? Apakah tren-tren di awal saja atau ini bisa berlangsung secara lama? Iya, ini menarik memang. Misalnya yang disebut hari ini penyerahan uang kerugian negara, ini kan menarik kita analisis. Karena sebelumnya kan bebas di pengadilan negeri. Yang ada pemberian 80 miliar untuk menyuap hakim. Yang kemudian ada beberapa hakim kemudian dipecat dan sudah dihukum. Dan juga ada 2 lawyernya sedang berproses hukum. Nah, ini kan kejahatan korporasi, nanti Dr. Heri bisa mendalami, di mana memang jaksa ini kreatif, fokus untuk pengembalian uang negaranya yang tadi kita baca 13 triliun dari 17 triliun. Nah, saya kira kita perlu optimis, karena ini 1 tahun, sekalipun tentu ini kan masih perjalanan panjang. Namun setidaknya Philip dan Maria, dengan apa katakanlah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini menjanjikan. Cuman begini, catatan kita juga yang kritis, sekarang ini juga jadi agak dipertanyakan juga teman-teman di prestasi yang sangat luar biasa misalnya untuk memberantas korupsi, tapi juga ada catatan-catatan yang nanti bisa berpotensi menggerus. Misalnya begini, ada putusan Mahkamah Agung soal katakanlah sudah ada inkrah Silvester misalnya. Ini kalau nggak juga segera dieksekusi, ini juga problematik. Karena jangan-jangan apa yang sekarang ditindak daripada teman-teman Kejaksaan Agung ini, sama yang dibilang tadi Presiden bilang, jaksa juga sering tajam ke atas, tumpul ke bawah. Apakah memang ada juga pihak yang lebih tajam ke atas, kenapa ini tidak ditindak? Nah, yang lebih serius lagi Philip dan Maria, kan ada juga korupsi yang mengambil barang bukti yang di Kejari Jakarta Barat. Salah satu jaksanya telah dihukum 9 tahun, ternyata uang itu mengalir kepada kepala Kejari dan sudah disidangkan secara etik dan betul dia bersalah menerima uang korupsi, tapi sampai detik ini tidak dilakukan tindak pidana. Nah, menurut saya catatan-catatan ini kalau tidak segera dituntaskan, apa pertanyaan Philip bisa juga berpotensi untuk di ke depan. Iya, Reza. Reza ini bisa juga mengurangi, mereduce kepercayaan ke depan. Namun kita pikir kita positiflah setahun ini. Namun kalau ini tidak diperbaiki, saya bilang itu juga bisa menghambat, Reza. Ya, betulkah ini kemudian akan menghambat, Mas Heri? Apakah Anda melihat ini memang hanya euforia di awal saja begitu ya, asal papa senang begitu ya, beberapa kasus besar kemudian diungkap, tapi kemudian ada itu tadi hanya tajamnya ke atas, betul-betul tegak tidak ini penegakan? Yang pasti ini satu sinyalemen positif ya.
di tengah-tengah kekalahan Liverpool dari Aduh. Edok MU. Berat nih, berat. Edok MU. Udah lama kita nggak jagoin MU lagi. Tapi begini, bahwa kehadiran Pak Prabowo itu bagi saya adalah satu bentuk komitmen juga ya, perwujudan bahwa Panglima dalam pemberantasan korupsi itu hadir. Ya. Karena kalau di lapangan Mbak Maria, memang sesungguhnya tidak mudah juga untuk meyakinkan para penyidik. Para penyidik kan juga manusia biasa kan. Berhadapan dengan kekuatan yang besar, invisible hands tadi, yang maka ini dibutuh ada suntikan moral ya dari pimpinan tertinggi tadi pemberantasan korupsi. Persoalannya adalah sebenarnya politik hukum tindak pidana korupsi kita ini akan kemana nantinya. Apakah memang hanya menyasar kepada katakanlah aset recovery-nya, dalam hal ini adalah kita katakan penyitaan dan perampasan aset, atau juga akan memperkuat pada hukuman badannya. Nah, karena ini yang kadang di persimpangan jalan, Mbak Maria dan Mas Reza, bahwa satu sisi kadang orang lebih berpikir bagaimana mengembalikan semaksimal mungkin kerugian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi, dengan kemudian misalnya membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para tersangka tindak pidana korupsi tadi. Ini akan jadi perdebatan panjang, baik atau tidak bagi skema pemberantasan, agenda pemberantasan korupsi kita ke depan juga. Tapi di sisi yang lain memang ini yang tidak bisa kita hindari, bahwa untuk memaksimalkan potensi kerugian keuangan negara itu agar kembali, memang banyak jalan yang harus ditempuh. Ya, mungkin saat ini itu yang bisa dilakukan. Tapi di sisi yang lain memang publik meminta agar tidak hanya aset yang kembali, tapi putusan terhadap pemidanaan juga maksimal. Nah, ini kan kalau di konteks itu juga kita akan melihat tentang aset tracking, misalnya aset freezing, sampai kepada perampasan aset untuk bisa dieksekusi tadi. Menurut saya ini juga masih jalan panjang ya, karena dari 17, sekian tadi, 17,2 kalau nggak salah yang dikembalikan kan baru 13 sekian. Masih ada hutang 4T tadi. Nah, terhadap hutang 4T itu menurut ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang juga sebenarnya sedikit tidaknya juga sekarang sudah menyesuaikan dengan UNCIC, United Nations Against Corruption tahun 2003, itu kan di pasal 18 dikatakan bahwa hasil kejahatan korupsi itu harus dikembalikan minimal nilainya sama dengan kejahatan korupsi yang sudah diperoleh oleh si pelaku tindak pidana korupsi. Dan bahkan di pasal 4 juga perdebatan yang tadi saya jelaskan di prolog itu adalah apakah seseorang yang sudah mengembalikan hasil kejahatan korupsi itu dihapus tindak pidana? Nah itu dia, karena jangan sampai kan kemudian ini sebagai bagian dari restoratif justice, kita juga pasti ingat ya Pak Prabowo sempat sampaikan kan ada kalimat memaafkan koruptor. Nah ini yang jadi pertanyaan publik juga, Mas, apakah ini bagian dari hal tersebut? Meskipun kita lihat kan kasusnya di pengadilan juga masih terus berjalan kan? Ya, lebih tepatnya nanti Pak Prabowo bisa jawab itu ya. Tapi dalam konteks ini saya melihatnya bahwa ketentuan pasal 4 ini masih jadi normatifnya kita untuk kita pegang ya. Mungkin akan dipertimbangkan ketika menjadi alasan untuk memperingan hukuman, kita tidak bisa menyalahkan juga. Karena dalam konteks Undang-Undang 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman kan hakim punya independensi di sana. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu begitu ya. Tapi memang penghukuman itu sudah dijauhkan dari KUHP kita yang baru. Keadilannya juga macam-macam, ada korektif, ada rehabilitatif. Maka ini yang mungkin menyesuaikan ya dengan semangat pemberantasan korupsinya. Ya menurut saya yang tidak boleh dilakukan adalah hal yang transaksional atau untuk kepentingan 1-2 orang saja. Bahkan instansi pun nggak boleh, karena yang di atas itu adalah kepentingan negara. Karena tujuan dari pengembalian aset kerugian keuangan negara yang dirampok tadi, itu adalah sebenarnya menuju kepada welfare state ya, negara yang mendapat posisi sebagai negara yang kesejahteraannya tinggi. Nah ini yang mungkin akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang hasil korupsi tadi Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan, kalau ini dilogikakan untuk membangun sekolah, bisa 8.000 sekian ya Bang Saur ya tadi ya. Itu sangat luar biasa. Maka yang kita tuntut mungkin janjinya itu. Ketika uang ini kembali ke kas negara, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu yang kemudian bisa segera diimplementasikan. Agar masyarakat juga tidak bertanya, ini uangnya kemana? Nanti dikira goib lagi tadi kata Bang Sylvester tadi kan. Karena kan jarang sekali kita melihat hal semacam ini ya. Kemudian bagaimana perampasan uang negara dengan nilai yang cukup luar biasa, 13,2 triliun. Iya, nanti saya mau ke Prof. Puji untuk menanyakan apa saja sebenarnya tantangannya untuk melakukan hal seperti ini di kasus-kasus lainnya. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
kita lanjutkan dialognya kembali. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, kalau tadi kita lihat, ini kan secara simbolis, tampil uang secara banyak begitu ya. Sebelum-sebelumnya Kejaksaan juga sempat melakukan itu, walaupun jarang begitu ya. Tapi apakah ini bisa dibilang efektif untuk efek jera para pelaku koruptor? Mungkin gini, dari segi visual, setidaknya kan dengan ditunjukkan kepada publik, karena kan biar bagaimanapun kalau kita bicara korupsi, yang dirampok adalah uang negara, tapi pemilik uang itu kan kita semuanya. Yang kedua, barangkali menurut saya, karena kemarin adalah 1 tahun presiden, salah satu ikon program dia adalah pemberantasan korupsi. Jadi sekaligus juga menurut saya cukup efektif kali ini adalah kalaulah orang kemudian coba bermain-main, bukan saja uangnya dirampas, tetapi ingat, nama-nama itu otomatis kan kita sebut gitu loh kan, korporasinya. Bayangkan kita bilang bahwa uangnya sudah diambil, nggak tanggung-tanggung ini 13 triliun, yang 4 triliun itu kan dia sudah memberikan jaminan akan segera. Nah, tapi yang kedua saya kira, itu yang saya bilang, ini cukup. Malah kalau mau lebih strategis lagi, ini juga kerjanya Prof. Pujo, bagaimana juga membersihkan dari dalam aparat penegak hukum ini. Apakah itu jaksa, apakah itu polisi, hakim, kemudian juga di KPK. Karena sering juga terjadi, misalnya kan saya sandingkan ini antara dua. It looks kecil misalnya yang diterima oleh Kajari, Jakarta Barat. Nah, kan orang berpikir juga, Reza, yang nggak ketahuan bagaimana? Nah, itu dia. Kan orang awam bisa berpikir gitu, bisa publik berpikir gitu. Nah, makanya juga kita teriaki Pak Pujo, bisa saja Komisi Kejaksaan, karena kan Kejaksaan ini jadi ikonik gitu. Karena mereka sekarang dari segi survei, kemudian bagus sekali, namun saya bilang, kita tidak akan bisa cukup dengan survei, karena itu semu itu. Tetapi yang saya bilang, kenapa jaksanya itu Pak Pujo, yang sudah 2 itu, yang Jaksa Agung, melalui ini juga kita minta, kalau adil, dia sudah nyata menerima uang korupsi. Tidak cukup hanya disanksi etik saja, harus juga diseret seperti juga jaksa penuntut umumnya udah diseret di pengadilan dan dihukum 9 tahun, dan 2 advokat juga Pak Pujo sudah dihukum 4 dan 5 tahun, nggak fair juga pimpinannya lepas. Nah, itu dia, kita coba langsung. Gitu loh. Prof. Pujiono, bagaimana meresponi jangan sampai kemudian ada asumsi publik ini jangan-jangan bisa saja ada negosiasi di belakang para kasus hukum ini untuk kemudian bisa mengembalikan uang negara yang cukup besar, tapi kemudian nanti bisa dinego-nego kasus hukumnya. Ya, kita itu kan bagian dari resort untuk menjaga integritas itu ya. Makanya kemarin kita undang terhadap 2 kasus sebenarnya ya. Yang pertama Jamwas, kita untuk minta penjelasan terkait kasus yang disampaikan Bang Saur tadi, yang kasus Fahrenheit itu, kita undang Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memberikan penjelasan. Dari hasil penjelasan itu nanti akan ditelaah, dari telaah teman-teman itu nanti kita akan berikan rekomendasi, termasuk rekomendasi kepada Presiden terhadap case Fahrenheit yang jaksa yang menerima uang hasil penyembunyian atau penguntitan dari barang bukti kasus Fahrenheit. Yang kedua juga kasus Sylvester. Kemarin sebenarnya kita undang juga Kajari Jakarta Selatan, tapi kebetulan minta reschedule. Nah, minggu ini kita juga akan undang, kenapa juga tidak segera dieksekusi. Semoga saja kita akan mendapatkan jawaban dan proses kedua hal itu bisa berjalan paralel. Sehingga apa yang kemudian dikhawatirkan publik itu kita bisa menemukan jawabannya dan menemukan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, tadi sudah disampaikan Pak Heri tentang kita kan juga sudah, ini termasuk komitmen Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung, apa yang kemudian harus diperbaiki tentang rekomendasi dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Meskipun ini bukan yang sifatnya rekomendasi yang mandatori, tetapi Indonesia sudah meratifikasi itu, sehingga menurut saya yang terkait dengan illicit enrichment, jadi pengkayaan, memperkaya diri sendiri secara illicit, secara ilegal ini harus kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi tentang perampasan aset. Nah, perampasan aset saat ini kita belum ada yang in rem, kita pakainya conviction based berdasarkan KUHP dan juga berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Cuman conviction based ini sangat terbatas sekali. Catatan kita yang pertama adalah terbatasnya regulasinya belum begitu detail. Yang kedua, struktur di kejaksaan, karena kita fokusnya di kejaksaan,
struktur di kejaksaan untuk tracing aset ini sekarang memang kita apresiasi sudah ada Badan Pemulihan Aset, tetapi khusus untuk tracing aset yang conviction base itu hanya dilakukan oleh salah satu unit yang dulu ada di bawah Pitsus ya, Jampitsus, sekarang ada di bawah BPA, itu adalah subdit. Ya, subdit itu kelasnya hanya eselon 3 yang tentu tangan dan kakinya tidak cukup panjang untuk melakukan perampasan aset yang conviction base ini, termasuk tracing aset hingga kemudian freezing dan segala macam itu. Nah, kita dorong nih perbaikan SOTK di Kejaksaan Agung agar ya, tracing aset ini bisa kemudian naik kelas, bisa menjadi eselon 2 direktur begitu, sehingga kaki tangan jelas, sehingga ketika melakukan tracing hingga freezing aset yang conviction base ini kemudian bisa lebih maksimal lagi, sehingga ketika kemudian pidana pokoknya jalan, pidana tambahan yang ganti rugi itu ketika kemudian dieksekusi, case-nya bisa seperti ini, bisa kasusnya Wilmar, kasusnya Permata Hijau, kasusnya Musimas ini bisa kemudian maksimal. Beberapa case yang lain kan tidak maksimal, kerugian negaranya besar, tapi pengembalian kerugian negaranya kan ganti ruginya kan belum bisa kemudian dilakukan penyitaan sejak awal. Nah, ini yang kemudian kejaksaan harus berbenah ya, berbenah dengan pembaruan SOTK menurut saya. Nah, yang kedua adalah ya kita juga dorong juga di DPR RI untuk kemudian segera kemudian meresmikan lah ya, mensahkan, membahas undang-undang perampasan aset yang basisnya adalah non-conviction base. Non-conviction base ini yang in rem, sehingga tidak harus kemudian menunggu proses pidana berjalan atau proses pidana selesai, tapi perampasan aset itu bisa kemudian dilakukan di awal yang sifatnya itu in rem. In rem itu nanti prosesnya di luar pidana. Demikian. Oke, saya ke Bang Heri. Bang Heri, kalau tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Prof. Puji, Anda optimis nggak dengan perampasan aset yang kemungkinan nanti akan terjadi di Indonesia? Dalam pemberantasan korupsi harus optimis ya, walaupun pada realitasnya mungkin tidak sesuai, mungkin jauh panggang dari api, karena memang tuntutan masyarakat tinggi terhadap pemberantasan korupsi, karena ini adalah musuh bersama kita. Nah, tadi yang disampaikan memang kenyataannya di negara common law kan lebih kepada non-conviction based asset forfeiture tadi, bahwa perampasan terhadap aset kejahatan korupsi itu bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana. Nah, ini yang sebenarnya harusnya didorong dalam peta pemberantasan korupsi ke depan, dititipkan dalam undang-undang perampasan aset misalnya, agar kerja teman-teman di bawah ini lebih ringan. Karena bisa saja, nih Bang Saur juga latar belakangnya advokat begitu kan, saya juga advokat. Tentunya ketika ada satu orang yang kemudian dikenakan terhadap penyitaan dan belum dirampas asetnya sampai sejauh itu kan, dia pasti melakukan perlawanan tuh terhadap aset-aset yang akan disita tadi ataupun akan dirampas. Dengan alasan dalilnya satu, putusannya belum inkrah, belum ada putusan di pengadilan, mereka masih melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Nah, untuk aset tracking ini juga jadi penting. Karena ini adalah dasar ketika kita akan bicara tentang aset-aset yang akan dirampas atau disita tadi. Bagaimana kalau aset trackingnya nggak jalan? Jangan hanya level-level bawah saja. Begitu kan? Karena unitnya tadi yang mungkin terbatas, orang-orang, saya nggak bilang SDM kualitasnya ya, tapi integritas yang jadi persoalan. Kalau kualitas saya rasa teman-teman itu udah jago-jago semua, nggak perlu diajari lah, begitu kan. Tapi yang jadi persoalan adalah masalah integritas tadi. Celah-celah koruptif itu masuk dari level-level mana yang itu harus ditutup dan harus dipastikan agar tidak kemudian transaksional misalnya, sehingga upaya untuk mengembalikan kejahatan korupsi yang harusnya maksimal bagi kemakmuran rakyat tidak tercapai. Maka skema ini menurut saya juga penting, tidak hanya melihat dari aturan mainnya, rule of the game-nya saja, tapi juga integritas tadi. Maka orang-orang yang masuk ke unit ini harus orang-orang terpilih secara integriti gitu ya. Ini yang menurut saya jadi perhatian juga kita titipkan ke Prof. Pujiono ya, selaku Ketua Komisi Kejaksaan, untuk bisa bersuara lantang dan menyampaikan itu ke teman-teman di Kejaksaan Agung misalnya. Saya rasa itu poinnya Bang. Saya tambahkan ini soalnya penting banget pertanyaan Reza. Memang betul, karena ini kan tema kita tekad Prabowo membersihkan korupsi. RUU perampasan aset harus segera. Sebab kalau kita lihat bagaimana tuntutan publik. Coba bayangkan tragedi Agustus, di akhir itu Maria sampai Menteri Sri Mulyani mengakhiri karirnya, rumahnya dijarah. Ada beberapa anggota DPR, kemudian mereka harus dijarah. Terlepas tentu ada konsekuensi hukum. Salah satu yang tuntutan publik, yang nomor satu itu adalah segera undangkan
RUU perampasan aset. Saya ingatkan nih teman-teman di DPR nih, yang tadinya inisiatif dari pemerintah kan inisiatif daripada mereka. Anda tidak boleh lagi main-main soal ini. Karena apakah sampai kita dinepalkan dan lain-lain, itu ada loh. Jangan juga niat daripada presiden sebagai panglima, sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kalau stockholder kita semua nggak bareng-bareng, apakah pemerintah, kemudian kita semua, media terlebih khusus untuk mengelaborasi, dugaan saya bisa lebih dari itu serius. Karena kan kita juga bahkan sampai ada katakanlah rumor darurat mitel dan lain-lain itu adalah terjadi. Salah satu tuntutan adalah RUU perampasan aset. Dan ini kita minta betul nih atas nama rakyat nih. Supaya teman-teman DPR Anda jangan lagi berpikir kemudian untuk buying time lagi. Karena sudah hampir 20 tahun ini keinginan rakyat. Kalau tidak saya bilang ini bisa kita bukan saja pemberantasan korupsi, tapi bisa kita setback. Dan ini kan juga marwah ya dari tekad besar seorang Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Terima kasih banyak Bung Saur, Mas Edi terima kasih banyak. Prof. Pujiono juga terima kasih atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih semuanya. Oke pemirsa, kita jeda dulu. Ini karena ada informasi yang juga cukup mencengangkan khususnya untuk warga Jakarta, Reza. Itu dia, jadi riset dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN ini mengungkap adanya kandungan partikel mikroplastik dalam air hujan yang terjadi di Jakarta. Ini bisa bahaya untuk manusia. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, fenomena alam berupa hujan es terjadi di Klaten, Jawa Tengah, dan peristiwa langka tersebut sempat membuat warga kaget dan panik. Jadi pemirsa, fenomena alam hujan es ini terjadi di Desa Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin petang. Kejadian langka ini sempat diabadikan oleh warga menggunakan ponsel. Peristiwa langka tersebut terjadi sekitar 5 menit dan menyebabkan sejumlah atap rumah terdengar berisik akibat hantaman butiran es. Kejadian tersebut sempat membuat warga kaget dan panik. Kejadian hujan es ini merupakan yang kedua kalinya terjadi sejak 4 tahun silam. Seperti video itu. Pas anak istri juga. Sebuah penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mengungkap bahwa ada kandungan partikel mikroplastik dalam air hujan yang terjadi di Jakarta yang ini juga bisa membahayakan untuk manusia. Namun penelitian ini ternyata masih terus dikembangkan dan diuji coba untuk membuktikannya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya dari aktivitas manusia di perkotaan. Temuan BRIN ini menjadi pengingat bahwa jika polusi plastik bisa mencemari atmosfer, partikel-partikel plastik mikroplastik ini terbentuk dan juga mengalami degradasi limbah plastik sehingga melayang di udara akibat aktivitas manusia. Profesor Riset BRIN bidang pencemaran lingkungan Muhammad Reza Cordova menyatakan bahwa penelitian ini masih terus diuji, namun kita tetap harus waspada. Mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik yang sulit dilihat jika sudah bercampur dengan air hujan. Partikel ini juga dapat mengikat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan. Dan untuk membahas ini lebih dalam, kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan peneliti pencemaran lingkungan dari BRIN, ada Muhammad Reza Cordova. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Reza juga. Dan kemudian selamat pagi juga untuk para pemirsa TV Namanya sama kita. Pak Reza, dari hasil penelitian yang Anda lakukan dengan teman-teman BRIN ini, ada ditemukan partikel mikroplastik yang ditemui dari air hujan yang ada di Jakarta. Mikroplastik ini sejauh ini temuannya bersumber dari mana? Baik,
Terima kasih. Mikroplastik yang kami temukan ini memang sebenarnya ini relatif agak unik ya, karena berdasarkan dari hasil penelitian kami setelah memantau kurang lebih selama 12 bulan dan kemudian kami mengambil sampelnya selama full setiap bulannya. Jadi kami memang menemukan bahwa berdasarkan dari hasil analisis ini termasuk yang berasal dari aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya gitu. Memang yang paling banyak itu mikroplastik dalam bentuk yang dominan ada dua. Yang bentuknya pertama adalah fiber atau benang, kemudian yang kedua adalah bentuk dari fragmen atau pecahan-pecahan mikroplastik tersebut. Nah, berdasarkan dari hasil analisis kami ditemukan bahwa setelah terkonfirmasi jenisnya itu polietilen, polipropilen, polystyrene serta polyester dan nylon gitu. Jadi memang kalau berdasarkan dari hasil analisis tersebut, kami menganalisis bahwa sumber utama mikroplastik yang ditemukan deposisi mikroplastik yang dari atmosfer itu utamanya berasal dari abrasi tekstil atau dari pakaian. Kemudian yang kedua memang berasal dari degradasi kemasan plastik sekali pakai yang kita buang, yang kemudian ditambah dengan pembakaran terbuka yang ada di sekitar Jabodetabek, plus ditambah dari sisa fraksi ban dari kendaraan seperti itu. Dan ini semuanya bercampur dengan debu kota yang intinya adalah sumber mikroplastik ini. Kalau dari kota besar di Jakarta, kemudian Jabodetabek pada umumnya memang sangat betul-betul dipengaruhi oleh aktivitas domestik dan transportasi yang ada di sekitarnya seperti itu, Pak Reza. Oke, berarti bisa dibilang ini penguapan ke atmosfer itu terjadi akibat pembakaran kendaraan bisa ataupun aktivitas dari pabrik-pabrik yang ada di Jakarta dan sekitarnya begitu? Kalau dari aktivitas industri dan kemudian pabrik-pabrik sebenarnya agak sedikit bisa dikesampingkan. Tapi memang ini sebenarnya lebih ke banyak aktivitas masyarakat yang ada di sekitar sih. Karena kan memang mikroplastiknya ini lebih banyak terkorelasi positif dengan pakaian, kemudian terkorelasi positif dengan sampah plastik sekali pakai, misalnya dari kantong kresek, dari plastik sachet, dari botol plastik, dari gelas plastik seperti itu. Jadi kita masih belum bisa memastikan apakah betul-betul pure dari industri, karena kalau dari industri kan sebenarnya penghasilan sampahnya ini kan tidak sebanyak yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat secara umum. Kalau khususnya di Jabodetabek ya, memang ada beberapa indikasi ke arah sana, tetapi kami masih belum bisa memastikan apakah ini betul-betul dari industri atau bukan. Memang sekarang kita masih melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait hal tersebut untuk memastikan ini loh sebenarnya sektor yang paling banyak memberikan beban mikroplastik terhadap udara yang kita hirup sehari-harinya di Jabodetabek seperti itu. Oke. Pak Reza, dari 12 bulan yang Anda lakukan penelitian ini, apakah memang ada perbedaan jumlah dari kandungan mikroplastiknya? Misalnya ketika musim hujan di bulan apa, jumlahnya justru lebih banyak, atau bagaimana? Data apa yang menarik yang Anda temukan? Baik, memang berdasarkan dari hasil kajian penelitian kami itu membuktikan adanya perbedaan nyata antara mikroplastik yang ditemukan per bulannya gitu. Jadi terutama yang paling banyak itu mikroplastik ada pada saat bulan saya agak sedikit lupa, tapi bulan Februari kalau tidak salah itu yang paling tinggi, dan kemudian yang paling rendah itu ada di bulan Juli. Jadi memang meningkat pada saat musim hujan, kemudian relatif rendah pada saat musim kemarau. Nah, dalam hal ini memang semakin tinggi curah hujannya, semakin tinggi pula mikroplastik yang terbawa dari udara itu turun ke bawah. Nah, tetapi di sini perlu digarisbawahi nih, karena kan ada dua kita bisa dibilang di Indonesia itu ada 4 musim. Musim hujan, musim peralihan pertama, musim kemarau, dan musim peralihan kedua. Nah, pada saat musim kemarau ini justru sebenarnya mikroplastik justru lagi cukup banyak yang ada di udara. Nah, kalau misalnya pada saat musim ada banyak di udara, berarti udara yang kita hirup ini secara tidak langsung memang mengandung mikroplastik seperti itu. Nah, tapi pada saat musim hujan ini air hujan ini bisa membersihkan dalam tanda petik ya udara dari kotoran, kemudian dari polutan termasuk dari mikroplastik, sehingga air hujan ini membawa mikroplastik turun ke dasar. Jadi memang relatif bisa membersihkan, tapi memang efek sampingnya adalah mikroplastik yang tadinya terbang di udara dia akan bisa jatuh ke tanah, dan kemudian ada kemungkinan memang bisa masuk ke pori-pori tanah, kemudian berpotensi masuk ke dalam sistem air baku misalnya katakanlah, atau sumber air minum yang kita pakai setiap hari.
dengan catatan jika pengolahannya ini tidak optimal, karena kan masing-masing PDAM ini agak sedikit berbeda nih gitu. Jadi memangnya agak kompleks dan memang penelitiannya masih sedikit, dan kita akan coba mengejar kekosongan dari gap riset tersebut gitu, Pak Reza. Oke, termasuk juga nanti bisa mencemari tambak ikan mungkin yang nantinya bisa kita konsumsi juga. Tapi kalau kita bicara dampak kesehatan begitu, tadi ada katakan mikroplastiknya juga melayang di udara, bisa terhidup ketika musim kemarau, tapi ketika hujan juga, ketika musim hujan terbawa kepada air. Dampak kesehatannya apa saja nih? Betul. Baik, kalau berdasarkan dari hasil riset, kemudian ada yang hasil uji antara paparan mikroplastik terhadap hewan uji biasanya, dan ini akan dikorelasikan ke manusia, itu membuktikan bahwa hewan dan manusia itu menunjukkan adanya potensi. Pertama, kalau misalnya terhirup itu ada iritasi saluran napas, karena kan mikroplastik ini adalah pencemar fisik, sama seperti kita jatuh dari jalan kemudian ada luka sedikit, itu yang pertama terjadi gitu. Tetapi pada saat iritasi ini, karena Tuhan menciptakan tubuh kita ini sangat canggih, iritasi ini agak sedikit ditahan. Kenapa? Karena misalnya katakanlah masuk ke hidung ada bulu hidung, kemudian masuk ke dalam saluran nafas nanti akan ada kelenjar mukus kita nyebutnya, atau kayak ingus nanti harus dibersihkan atau dikeluarkan. Itu yang pertama harus ditahan gitu. Nah kemudian yang kedua, tapi kalau misalnya masuknya itu panjang, kemudian dalam waktu yang lama, dia bisa menyebabkan stres oksidatif. Kemudian ada namanya peradangan di saluran pernafasan, atau misalnya saluran pencernaan kalau misalnya masuk lewat pencernaan. Sampai ada beberapa penelitian itu menyatakan ada keterkaitan antara mikroplastik dengan kardiometabolik, atau dalam hal ini yang memang bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Kenapa seperti itu? Karena memang mikroplastik ini kan sebenarnya kalau plastik ketika dia dibuang secara sembarangan, tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi ukurannya semakin lama semakin kecil. Jadi si plastik ini sebenarnya tidak akan hilang, tetapi lebih tepatnya semakin tidak terlihat. Nah, ketika partikel mikroplastik ini semakin kecil, dia bisa mencapai alveoli, bisa masuk ke dalam sirkulasi darah, akhirnya bisa malah mengganggu imun. Tapi ini dalam artian pajanan kronik ya, dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, tapi sampai sekarang memang kita masih belum tahu ambang batas spesifiknya itu berapa, dan itu masih terus dikaji. Kami kerjasama dengan KLHK misalnya katakanlah, atau misalnya dalam hal ini kami juga kerjasama dengan teman-teman dari DLH DKI. Kemudian kita harus menentukan dulu ini loh yang ambang batasnya itu sekian. Nah ini secara spesifik ini masih diteliti, tapi memang tidak bisa secepat analisis yang lain, karena kan mikroplastik ini relatif ilmunya masih baru, karena baru sekitar 20 tahun terakhir ini diperkenalkan, kemudian masif penelitiannya. Jadi memang prinsip kehati-hatian ini sangat dianjurkan seperti itu. Ya, oke, Mas Reza, arahan dari BRIN sebenarnya apa untuk masyarakat awam dan juga kelompok rentan, balita dan juga lansia begitu? Baik, yang pertama memang kami harus tetap langsung memantau rutin deposisi atmosferik ini di beberapa kota, karena sebenarnya kan di Indonesia ini kan sangat luas ya, tidak hanya di Jabodetabek saja, tetapi kami kan memang masih melakukan hasil kajian penelitian di 18 kota besar yang ada di Indonesia dengan metode yang standar. Jadi kita pakai quality control dan quality assurance yang ketat gitu. Nah yang pertama bisa kita lakukan kalau misalnya memang udaranya itu mengandung mikroplastik, yang pertama bisa kita lakukan adalah filtrasi dan ventilasi di bangunan yang lebih tepat. Kalau misalnya memang bisa menggunakan HEPA filter akan lebih bagus. Nah secara umum kalau misalnya memang bisa dibantu oleh pemerintah atau ada industri yang mau memberikan bantuan, kita bisa melakukan pembersihan basah untuk mengurangi debu sintetis termasuk dari mikroplastik ini sendiri. Itu untuk yang dari udara. Nah kalau dari ketika dia sudah terkena air hujan, kemudian jatuh ke tanah, jatuh ke air, ini perlu ada raw water treatment yang lebih tepat. Misalnya katakanlah kita lebih mengoptimalisasi koagulasinya, filtrasi yang bertingkat. Jadi fraksi-fraksi mikroplastik atau bahkan mungkin nano ini akan bisa tersaring. Jadi tidak akan masuk ke dalam tubuh melalui minuman. Nah, di sisi lain kita juga harus memang ke arah sumbernya. Jadi tekstil harus diganti ke yang serat lepasnya harus diperkuat, transportasinya diperbaiki, dan kemudian kita mengurangi single use plastik begitu.
Ya, baik Mas Reza, terima kasih atas risetnya. Kami harapkan memang ini tidak mendapatkan dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama tadi masyarakat rentan, balita dan juga lansia. Terima kasih Muhammad Reza Cordova, peneliti pencemaran lingkungan dari BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami masih punya informasi mengenai proses pembangunan tanggul mitigasi rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara sepanjang 1,4 km yang diharapkan ini dapat mencegah banjir rob ketika air laut sedang pasang. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, proses pembangunan tanggul mitigasi rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara masih terus berjalan. Tanggul yang akan membentang sepanjang 1,4 km ini diharapkan dapat mencegah banjir rob ketika air laut sedang pasang. Yang Anda saksikan merupakan proses dari mitigasi rob di RW 22 Muara Angke, Jakarta Utara yang sedang dibangun. Jadi tanggul tersebut berupa jalan yang ditinggikan sehingga ketika air laut sedang pasang tidak tumpah ke permukaan warga. Dan kita akan melihat bagaimana terkini di sana. Sudah ada rekan Celia Alexandra yang siap melaporkannya untuk Anda. Celia, bagaimana sih proses pembangunan tanggul yang sudah dilakukan di sana? Ya baik, selamat pagi Reza, Ayah dan juga pemirsa. Proses pembangunan tanggul yang targetnya adalah 1,4 km. Targetnya selesai pada bulan Desember, tapi kalau Anda bisa lihat saat ini di belakang saya bisa menggambarkan tanggul mitigasi yang dibangun di Muara Angke, tepatnya di RW 22. Yang jadi pertanyaannya, tanggul ini harusnya selesai dalam waktu jaringan Jakarta Utara. Kita tahu banjir rob ini menjadi salah satu hal yang terus berulang terjadi. Tahun lalu bahkan mencapai setinggi dada orang dewasa. Saya akan tanyakan kepada warga di sekitar sini yang merupakan LMK dari RW 22. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Muslimin, LMK RW 022. Oke. Pak, ini proyeknya bisa dikatakan lambat karena saya bisa melihat bahwa belum lebih dari 50%, bahkan waktunya tinggal 2 bulan lagi. Menurut Anda kenapa lambat, Pak? Baik ya, lambatnya mungkin di awal memang ada pendataan terkait rumah-rumah yang terdampak ya. Nah itu yang belum mendapat solusi, artinya rumah-rumah yang terdampak itu sampai detik ini belum ada kejelasan terkait bagaimana membongkar termasuk merenov kembali rumah warga yang terdampak tersebut. Ada berapa banyak rumah warga, Pak? Ya, yang ini juga menjadi ini ya, karena di awal itu juga perencanaannya kan sebenarnya menggunakan lahan yang existingnya itu 9 meter. Lalu dilakukan pendataan untuk mengurangi dampak, akhirnya disepakati bersama warga yang akan dikerjakan itu 6 meter. Nah 6 meter itu akhirnya dampak dari warga yang rumahnya terkena bangunan itu berkurang, cuman memang tindakan atau langkah selanjutnya yang belum dilakukan terkait rumah yang terdampak tadi. Oke, artinya memang saat ini proyek memang lambat karena ada rumah warga yang masih melebihi begitu ya garis yang harusnya sudah dibangun tanggul. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dan juga harapan ya dari warga, sehingga nantinya mungkin saja ada pendekatan dari pemerintah untuk kemudian segera menyelesaikan proyek tanggul mitigasi yang ada di Muara Angke. Sementara demikian, Reza.
Baik, Celia, kita harapkan memang proses pembangunan dari tanggul ini bisa berjalan dengan lancar sehingga warga juga bisa merasakan dampaknya ketika musim hujan dan juga air pasang nantinya terjadi. Terima kasih Celia Alexander melaporkan langsung dari Jakarta Utara. Yang berikutnya juga harus jadi perhatian Anda pemirsa, ada seorang wanita yang menangis usai menjadi korban modus tukar kartu di angkot. Nah, videonya juga viral di media sosial usai tersebar luas. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kami punya informasi untuk Anda. Ada sebuah video yang memperlihatkan aksi nekat seorang wanita yang melewati di jalan layang nontol Kasablanka yang viral di media sosial. Jadi, aksi nekat seorang pengendara motor ini terekam kamera yang tidak mengindahkan aturan bahwa kendaraan roda 2 dilarang melintas di jalur tersebut. Aksi ini mengejutkan warga dan pengendara lain yang melintas di jalur yang sama. Dan sampai sekarang masih belum diketahui identitas pengendara maupun alasan dibalik aksi bahaya tersebut. Jadi jangan ditiru ya pemirsa, ini bahaya banget karena memang posisinya cukup tinggi, anginnya cukup kencang sehingga membahayakan bagi pengguna sepeda motor ini ya. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Reza Bawel izin pamit, terima kasih dan sampai jumpa.